denial of service. DOS ini saya punya, ini nggak harus internet sih, tapi ya pasti umumnya menggunakan arsitektur internet. Ini ada server saya, katakanlah ini server A, gitu ya. Setiap server itu punya kapabilitas. Kapabilitasnya diukur dari kemampuan prosesor, memori, kemampuan yang lainnya, dan yang salah satu paling penting adalah di sini, bandwidth. Katakanlah si gitu ya. Katakanlah si server A ini langganan sama ASP-nya, bandwidth-nya adalah 100 megabit Mbps, gitu ya. Nah, 100 megabit per second-nya artinya bisa ada 100 juta bit yang lewat dalam 1 detik. Kalau setiap halaman webnya itu ukurannya adalah 10 mega, sebenarnya kalau halaman kan ukurannya byte ya, tapi saya konversikan biar mudah ya. Satu halaman butuh 10 Mbps. Saya sederhanakan lah, nggak usah kita bicarakan konversi dari byte ke bitnya. Kalau misalnya byte-nya katanya 100 byte, mau ngubah jadi bitnya itu banyak komponen yang bermain. Biasanya sih jadi lebih besar, tapi kalau digunakan mekanisme kompresi mungkin saja sama atau lebih kecil. Kita anggap sajalah hitungannya sama dengan megabit. Jadi satu halaman butuh 10 megabit. Berarti ya, ini kan bisa 100 dibagi 10. Artinya ada 10 user concurrent. Kuncinya di sini. User concurrent. Concurrent itu artinya bersamaan. Pada saat yang bersamaan, bisa ada 10 user yang meminta halaman tersebut. Dan semuanya terlayani. Kalau ada user yang ke-11, maka user yang ke-11 harus menunggu sampai 10 user yang tadi, gitu ya, satu user dari 10 user yang tadi sudah selesai, baru dia dapat jatahnya. Kan gitu, karena modelnya kan ngantri kan. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau si server A ini cuma bisa menampung 10 user concurrent, maka user concurrent yang ke-11, ke-12, dan seterusnya, itu masuk daftar tunggu. Artinya pending. Akan berusaha masuk ke server, gitu, tapi pending. Kependingnya di mana? Bisa saja kependingnya di router ASP di sini. Bisa saja kependingnya di daftar queuing-nya si A, gitu. Queuing si kartu jaringannya si A. Nah, konsepnya si DOS, denial of service ini adalah kalau kita berikan permintaan yang sangat banyak, yang melebihi kemampuan dan kapasitas user concurrent-nya. Kalau dia bisa menampung hanya 10 pada saat yang bersamaan, kita berikan 100 user sekaligus. 100 request. Ini bisa terjadi bukan hanya karena serangan, tapi bisa saja karena aktivitas dari proses bisnisnya. Saya berikan contoh. Website-website seperti KPU, Komisi Pemilihan Umum, tidak mengalami beban sama sekali saat ini. Kenapa? Tidak ada masyarakat yang sedang mau, tidak banyaklah masyarakat yang mau membaca data pemilu yang menang di provinsi ini berapa, yang jumlah suara untuk presiden, calon presiden A, calon presiden B berapa. Saat ini kita nggak lagi pemilu. Tetapi saat musim pemilu, pilkada, penuh lah itu, banjir lah itu. Dan itu request-request dari masyarakat yang memang mau mengakses. Dan itu bisa saja men-trigger kondisi ini. Jadi sebenarnya kondisi denial of service itu bisa ke-trigger karena kondisi proses bisnis organisasinya. Itu yang normal. Dan kalau ini terjadi, itu berarti si organisasi itu tidak mempersiapkan diri. Loh, dia tahu kok kalau dia KPU bakal rame di bulan ini, di tahun ini, ya kamu harus siapkan diri, bakal diserbu pertanyaan, diserbu permintaan websitemu pada hari-hari itu. Gitu. Jadi efeknya apa? Denial of service adalah maksudnya denial, penolakan dari layanan. Denial of service. Maksudnya adalah ini yang terjadi pada user-user ke-11, ke-12, ke-13, dan seterusnya.
Yang mereka dapatkan adalah mereka menunggu, dan akhirnya waktu tunggunya selesai, halaman webnya nggak keload. Maaf, kami tidak bisa membuka halaman webnya. Bukan karena halaman webnya dibajak di device gitu, bukan karena halaman web servernya itu mati, tidak, tapi servernya itu sudah kelebihan beban. Kuncinya itu. Nah, itu kunci dari DOS gitu ya. Jadi kalau si penyerang tunggal disebutnya menyerang mekanisme DOS gitu. Mungkin dia dan beberapa membuat request palsu, meminta terus. Dia membuat dari IP sumbernya diganti-ganti ya, random ya. Random IP sumber dikirim semua, ditargetin ke sini. Gitu. Oke, tapi biasanya tidak akan bisa membebani si bandwidth server ini, kecuali kalau si penyerang, kita sebut saja penyerang ini X, memiliki bandwidth yang lebih besar. Katakan dia punya 1 gigabit. Berarti secara potensi, dia bisa membebani 10 kali lipat dari kemampuannya si server. Si X punya bandwidth lebih besar daripada si server. Itulah kenapa kalau kita bicara server, mau kasih layanan kepada orang banyak, berikan bandwidth yang besar. Kemampuannya harus besar. Karena satu tunggal yang dengan bandwidth yang lebih besar bisa membebani dan menyerang DOS. Kalau itu kalian anggap parah, bayangkan DDoS, Distributed Denial of Service. Apa itu? Nah, di sini ada yang namanya 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai misalnya, dan seterusnya, sampai user ke 99.999 dan seterusnya gitu ya. Siapa sih ini? Ini adalah user-user yang tidak menjaga keamanan sistemnya. Di mana mereka misalnya tidak menyadari bahwa komputer-komputer mereka atau server-server mereka sudah menjadi zombie istilahnya. Zombie ini istilah saja, maksudnya sudah menjadi prajurit yang tidak disadari. Ada malcode, ada malware, mereka install aplikasi bajakan, aplikasinya jalan di latar belakang gitu ya, menerima perintah dari si X ini. Si X ini penyerangnya. Jadi si X ini bilang, kita lumpuhkan server A. Saya akan kirim perintah ke semua zombie-zombie saya. Mereka tidak sadar kalau mereka zombie. Gitu kan? Bahwa pada hari, misalnya hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021. Oke, ada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, jam 10, seranglah server www.sukasenang.com. Gitu misalnya. Ya, kita anggap saja ini si A. Semua mendapatkan perintahnya, semua komputer yang aktif pada hari itu, jam itu, dan terhubung ke internet melakukan serangannya. Wih, serunya. Si server A tewas. Dalam artian, bukan mesinnya tewas kebakar, tidak. Tapi si server A akan kewalahan. Maka user-user yang mau mengakses layanan server A tidak bisa mengakses layanan itu. Analoginya seperti kamu punya sebuah pintu gerbang. Pintu gerbangnya bisa dilewati 2 orang sekaligus. Tapi sekarang, yang mau masuk pintu gerbang itu ada 2 juta orang sekaligus. Nah, nggak usah 2 juta lah. Terlalu jauh. Mungkin dari 2 orang, katakanlah 20 orang saja sudah masuk, udah repot gitu, udah ngantri. Tapi begitu dikasih 20.000 orang mau masuk sekaligus. Nah, itu analogi yang paling dekat. Lalu mitigasinya bagaimana? Mitigasi. Nah, sebenarnya mitigasi yang paling bagus itu adalah secara hardware. Jadi ada firewall hardware. Firewall itu kan bisa hadir dalam software dan hardware ya. Ini ada banyak penyedia, saya tidak akan sebutkan satu-satu. Cisco termasuk salah satunya, Sangfor ada, kalau kita bicara hyperconverged infrastructure ya, ada banyak. Tapi semuanya berbicara ini ya, duit, dolar. Oke, sorry, kita nggak ngomong itu, RP. Jadi kalau kita layanan, ya kita sewa atau kita beli dan kita pasang, ada firewall hardware-nya. Dan dikonfigurasi yang benar tentunya. Jadi ada intrusion detection sistemnya, intrusion prevention sistemnya, dan ada anti-DOS-nya. Juga bisa dikombinasikan
paling bagus sih dikombinasikan dengan dari si DNS, dari layanan DNS. Mungkin kalian pernah dengar Cloudflare, dan mungkin kalian pernah mengakses sebuah halaman website yang nggak bisa langsung kebuka halamannya, tapi dia bilang, please wait, we are checking your request for DDoS. Artinya dia sedang ngecek ini lagi dalam serangan DDoS atau tidak. Jadi permintaannya itu, permintaan ke server A itu dilempar dulu ke server Cloudflare-nya. Cloudflare-nya sendiri yang akan jadi filtering. Baru diteruskan, kalau dianggap valid, baru diteruskan ke server target. Kalau dianggap sedang diserang, maka tergantung konfigurasinya bisa di filtering, bisa juga dia downin aja dulu, dia matiin. Karena biasanya yang nyerang ini pun kalau dia mendeteksi yang diserang itu sudah tidak bisa berkutik, sudah tidak melakukan apa-apa lagi, biasanya dimatikan serangannya, dibatalkan. Karena tidak ada keuntungannya lagi buat dia. Sudah menunjukkan bahwa ya kamu sudah tewas, bukan sudah tewas ya, kamu sudah kalah, kamu sudah bersujud, dan kamu sudah tidak bisa bangun lagi. Karena banyak dari penyerang seperti itu, mereka maunya sampai menunjukkan bahwa kamu sudah minta ampun bendera putih. Dan itu berarti di sisi server A-nya itu biasanya di take down, dimatiin. Networknya di take down, dimatiin dulu. Kalau udah nyerah ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, beberapa menit kemudian barulah serangannya diangkat. Biasanya begitu, tapi tidak selalu. Tergantung. Siapa yang mau nyerang? Ya, cari tahu lah. Mungkin saja ada yang kesel dengan perusahaan tersebut. Mungkin juga itu pesaing, kompetitor yang pada saat-saat tertentu, ya mohon maaf, di sini kita ngomong belak-belakan saja. Kalau kamu punya layanan jualan online, kamu punya kompetitor juga yang layanan jualan online, besok Harbolnas, gitu kan? Kalau Harbolnas, layanan server kamu misalnya tidak dapat diakses, maka pembeli lari ke halaman yang satunya lagi kan? Ke pesaing kan? Ya udah, kalau kita mau bicara seperti itu, banyak sih kemungkinannya. Demikian penjelasan tentang denial of service. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update ilmu yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.